sudah lewat. Kediaman presiden siapa itu harusnya tahu, karena saya pernah ya keliling itu berpidato di tempat kabupaten itu, pendopo kabupaten, kemudian menghadirkan tukang beca, dan saya tanyakan, pernah nggak ke tempat ini? Nggak pernah. Apalagi melihat bupatinya. Nah ini kalau rakyat kan memang untuk rakyat itu, jadi kalau rakyat dipersilakan itu kan ya memang sewajarnya. Bu Sinta, kita tahu apa yang terjadi saat ini adalah keinginan masyarakat rakyat. Tadi seperti Mas Imo juga sampaikan, kereta kencana ini janjian proposalnya yang diajukan gitu kan, naik kereta kencana bukan dari Pak Jokowinya. Ini kan begitu ya, bukan keinginan Pak Jokowi. Tapi saat itu Mbak Yeni, Bu Sinta, ada nggak sih dari teman-teman Gus Dur atau keluarga yang juga menyodorkan habis dilantik ini kita bikin acara dong, bikin pesta? Nggak ada ya. Satu hal yang mungkin banyak orang tahu mengenai Gus Dur adalah Gus Dur bukan orang yang terlalu mengedepankan simbolisme atau formalitas seremonial. Gus Dur kan apa adanya, Mas. Bungkus nggak terlalu penting, yang penting substansi. Dan substansi sebagai presiden adalah segera bekerja. Jadi fokusnya ke sana. Perayaan dan lain sebagainya nggak penting. Paling pengajian banyaknya. Mengaji dalam mengemban tugas berat ke depan ini, kita perlu kekuatan-kekuatan, tambahan kekuatan dari yang di atas, minta kekuatan lebih. Itu jadi kita rutin. Nah kalau sekarang lagi rame katanya semuanya itu datang dari niat baik, tidak pernah mencari musuh atau apa yang dia lakukan hanya untuk fix interest, tapi betul-betul demi kebahagiaan hidup bersama. Betul, dan itu terlihat dari pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin, dengan dinding yang begitu tebal, dengan pertemuan tersebut dapat mencairkan suasana hingga sekarang ini. Jadi banyak sekali orang yang mengatakan bahwa ini adalah sejarah Indonesia, ini adalah transisi yang sejuk di Indonesia. Krem de la krem, yang mahkota dan segala mahkota hari ini betul-betul adalah kedatangan Pak Prabowo ya ke menghadiri pelantikan. Jadi itu betul-betul itu ada statement tentang bangsa ini. Ya, karena kemarin kan ada banyak kekhawatiran bahwa demokrasi kita mengalami impasse dan ujungnya ada vendetta, si balas dendam, dan ujung pada ketidakpastian. Tapi statement hari ini dengan Prabowo datang ke dalam pelantikan presiden, berarti dia sudah bisa mengatasi politik sebagai kepentingan hanya untuk diri sendiri menjadi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Dan itu kita perlu memberikan kredit yang luar biasa pada Pak Prabowo dan Pak Hatta juga. Seorang negarawan untuk Indonesia. Lalu Anda katakan bahwa tadi Pak Jokowi mempunyai sinar laser terkuat dengan energi yang dihasilkan. Jika nantinya dalam perjalanan pemerintahan selalu berbenturan dengan kepentingan politik di DPR, jadi yang Anda maksudkan adalah Pak Jokowi harus selalu turun tangan dalam pembahasan undang-undang misalnya? Oh, nggak sepenuhnya begitu, karena biasanya pembahas undang-undang itu presiden tidak langsung tapi diwakili oleh menteri-menteri terkait. Nah, dalam hal ini berarti sebenarnya betul Pak Jokowi juga jangan kita over ekspektasi bahwa semua hal bisa diatasi oleh Pak Jokowi. Dia punya keterbatasan, itu sebabnya kenapa dia memerlukan pembantu, dan pembantu di dalam semangat dasar konstitusi kita itu menteri-menteri ini bukan pejabat biasa, tapi betul-betul pejabat-pejabat dengan tingkat ketinggian tertentu yang bisa juga mengemban amanat publik, bisa membantu presiden di dalam mendeliver program-program dan janji-janji kepada rakyat. Oleh karena itu, memilih menteri-menteri ini juga merupakan satu next step tantangan dari Pak Jokowi. Bagaimana revolusi mental dia, bagaimana visi pembangunan dia, bagaimana juga karakter pemimpinan yang ingin dia bangun itu juga bisa berimbas kepada struktur daripada